Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel. Sebelum kita mulai kisah yang sangat menggetarkan hati ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke sahabat-sahabat tercinta, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal kisah inspiratif selanjutnya. Di sebuah kota kecil di Eropa Timur, hiduplah seorang pria muda bernama Adam, nama disamarkan. Ia berasal dari keluarga non-muslim yang taat, bahkan cukup skeptis terhadap Islam. Dalam kesehariannya, Adam bekerja sebagai petugas kebersihan di lingkungan universitas setempat. Tak ada yang istimewa dalam kehidupannya, sampai suatu hari ketika ia sedang membersihkan tumpukan sampah di belakang gedung perpustakaan kampus. Ia menemukan sebuah benda yang membuatnya berhenti sejenak, sebuah buku tua dengan sampul hijau dan tulisan asing di sampulnya. Rasa penasaran mendorongnya untuk membawa pulang buku itu. Ia membersihkannya dan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Awalnya ia tidak tahu buku itu adalah Al-Quran. Namun setelah mencari lewat internet dan menerjemahkan beberapa kalimat, ia baru sadar bahwa yang ia temukan adalah kitab suci umat Islam. Yang mengejutkannya, meski kondisinya lusuh, tulisan-tulisan itu begitu indah, menyentuh, dan terasa memiliki kedalaman makna. Adam mengaku tidak bisa tidur malam itu. Ia terus membaca terjemahan ayat demi ayat. Salah satu yang paling menyentuh hatinya adalah dari surah Taha. Dan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ayat itu membuat hatinya bergetar, seolah sedang diajak bicara langsung oleh Sang Pencipta. Awalnya ia bingung. Ia merasa berdosa telah menemukan kitab suci dalam tempat yang hina. Namun, justru karena itu ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, dalam diam, tanpa diketahui siapapun. Ia menonton video-video kajian, membaca artikel, bahkan mulai mengamati teman-teman Muslim di kampus. Ia mulai tertarik bukan hanya pada ajaran Islam, tapi juga ketenangan yang terpancar dari orang-orang yang menjalankannya. Harinya berubah menjadi penuh renungan. Ia mulai menahan diri dari kebiasaan buruk. Dalam sebulan, Adam sudah hafal beberapa ayat pendek dan mulai belajar berdoa dalam bahasa Arab. Hatinya dipenuhi semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Islam yang awalnya hanya ia kenal dari prasangka dan media, kini hadir langsung menyapa jiwanya lewat lembaran Al-Quran yang ia temukan secara tak sengaja. Dalam satu momen keheningan malam, Adam memutuskan untuk bersyahadat. Ia menghubungi seorang Muslim yang ia kenal dari komunitas kampus dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Suasana haru pun pecah saat ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air matanya menetes. Ia sadar bahwa hidayah benar-benar bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah resmi memeluk Islam, Adam menghadapi kenyataan yang tak mudah. Keluarganya, yang selama ini ia hormati, merasa dikhianati. Ayahnya marah besar dan menyuruhnya keluar dari rumah. Ibunya menangis, menyangka bahwa Adam terkena pengaruh buruk. Namun, dengan tenang, Adam menjelaskan bahwa keputusannya bukan karena paksaan siapapun, melainkan dari lubuk hati terdalam setelah menemukan kebenaran melalui Al-Quran. Ia pun pindah dari rumah orang tua dan menumpang di rumah seorang teman Muslim. Hari-harinya kini diliputi ujian. Ia harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sembari belajar Islam dari dasar. Tapi anehnya, Adam merasa lebih damai daripada sebelumnya. Meski menghadapi kesulitan, ia merasakan ketenangan yang luar biasa dalam sujud-sujud malamnya. Ia menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama, tapi jalan hidup yang menyembuhkan luka batin terdalam. Di masjid lokal, Adam mendapatkan banyak dukungan. Komunitas Muslim menyambutnya dengan hangat. Ia mendapat Al-Quran terjemahan resmi, bimbingan belajar salat, bahkan bantuan makanan dan pakaian. Kehangatan yang ia rasakan membuatnya semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Dalam hati kecilnya, ia sering bertanya, bagaimana mungkin aku dulu membenci Islam tanpa benar-benar mengenalnya? Namun perjalanan spiritual Adam tak selalu mulus. Beberapa mantan temannya mulai menjauhinya. Ia dianggap telah menjual jati diri dan berkhianat pada budaya sendiri. Tapi Adam tak membalas dengan kemarahan. Ia sadar bahwa sikap adalah dakwah terbaik dan Islam mengajarkan rahmat bagi seluruh alam. Perlahan tapi pasti, Adam mulai berdakwah dengan caranya sendiri. Ia menulis blog pribadi tentang kisahnya sebagai mu'alaf. Tulisannya viral dan menyentuh banyak hati.
Tak sedikit orang dari berbagai negara yang menghubunginya, menanyakan tentang Islam. Ia bahkan menerima email dari seseorang yang memutuskan untuk mengenal Islam karena membaca kisahnya. Adam merasa Al-Quran yang dulu ia temukan di tempat sampah kini menjadi cahaya yang menerangi banyak jiwa. Setahun setelah masuk Islam, Adam berhasil menghafal juz amma. Ia juga mulai belajar bahasa Arab untuk bisa membaca Al-Quran dalam teks aslinya. Dalam setiap langkahnya, ia merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta. Aku baru merasa hidup setelah masuk Islam, ungkapnya dalam sebuah wawancara komunitas. Ia pun mendapat beasiswa untuk belajar Islam di Timur Tengah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yang lebih mengharukan, suatu hari ibunya menghubunginya. Ia tak marah lagi, justru ia ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Adam pun mengirimkan Al-Quran terjemahan dan menjelaskan ajaran Islam secara perlahan. Hidayah Allah tak bisa ditebak. Beberapa bulan kemudian, ibunya pun mengucapkan syahadat dengan linangan air mata. Dari satu Al-Quran yang dibuang, kini satu keluarga diselamatkan oleh cahaya ilahi. Kisah Adam menyentuh banyak hati di dunia. Ia diundang ke berbagai forum lintas agama untuk berbagi pengalamannya. Tak jarang ia menangis saat menceritakan awal mula menemukan Al-Quran di tempat sampah. Mungkin bagi orang yang membuangnya, itu hanya benda tak berharga. Tapi bagiku, itu adalah jembatan menuju cahaya, ujarnya sambil menunduk. Kisah Adam mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang dari arah yang tak terduga. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Allah punya caranya sendiri untuk menyentuh hati seseorang, bahkan dari lembaran Al-Quran yang dibuang orang lain. Itulah bukti bahwa kalam Allah tidak akan pernah mati. Ia akan terus menjadi petunjuk bagi siapapun yang mencarinya dengan tulus. Pelajaran penting lainnya adalah bahwa Islam bukanlah agama yang semata-mata diwariskan, tetapi agama yang harus dikenali dan dipahami. Adam tak lahir sebagai Muslim, tapi ia memilih Islam dengan kesadaran dan perjuangan. Dan ternyata, rasa cinta dan keyakinan yang ia miliki justru lebih kuat dibanding mereka yang hanya mewarisi agama tanpa penghayatan. Kita juga belajar bahwa sikap umat Islam sangat berpengaruh dalam memperkenalkan Islam. Dukungan, keramahan, dan bantuan yang diberikan kepada Adam selama masa transisinya menjadi jalan dakwah yang efektif. Jangan remehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi itu menjadi kunci bagi orang lain untuk mengenal Islam lebih dalam. Sikap Adam yang sabar, lembut, dan tidak membalas kebencian dengan kemarahan juga mencerminkan akhlak Rasulullah. Inilah teladan yang harus dijaga oleh umat Islam hari ini. Menjawab kebencian dengan cinta, menanggapi prasangka dengan pemahaman, dan menunjukkan bahwa Islam benar-benar rahmat bagi semesta. Juga, penting untuk menjaga dan memuliakan Al-Quran. Jangan sampai kitab suci ini terabaikan atau bahkan dibuang seperti yang dialami Adam. Sebab siapa tahu, mungkin itu adalah cahaya bagi orang lain yang tengah mencari kebenaran. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup, bukan hanya dibaca, tetapi direnungkan dan diamalkan. Dan terakhir, kita harus terus memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan menunggu sampai hidup kita hancur atau kosong untuk kembali kepadanya. Selagi masih sehat, masih hidup, dan masih bernafas, gunakan kesempatan itu untuk dekat dengan kitab suci ini. Karena ia bukan hanya panduan, tapi juga penyembuh dan penolong kita di dunia dan akhirat. Masya Allah, sungguh luar biasa kisah nyata mu'alaf ini. Dari sebuah Al-Quran yang ditemukan di tempat sampah, lahirlah seorang Muslim yang kini menjadi pejuang dakwah dan cahaya bagi banyak orang. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan membuat kita lebih bersyukur menjadi Muslim. Jangan lupa sahabat-sahabat semua, like video ini, share ke grup-grup keluarga dan teman, komen pendapat dan perasaan kalian setelah menonton. Dan tentu saja, subscribe Al-Maghfirah Channel untuk terus mendukung dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.